Saudara-saudara sekalian, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di acara 100 hari berdoa. Judul malam hari ini adalah dari tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, manakala kami akan membuka lembaran-lembaran Alkitab dan mempelajarinya ya Tuhan, biarlah roh Tuhan diberikan kepada hamba dan kepada umat-umat Tuhan akan dapat mengerti akan rencana keselamatan bagi kehidupan kami. Berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru penebus dosa kami. Amin. Ayat yang kita akan pelajari pada malam hari ini terdapat di dalam buku Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ini adalah jawaban yang diberikan Yesus kepada orang muda yang bertanya, orang muda yang kaya yang bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya mendapatkan keselamatan? Yesus mengatakan, "Turutlah semua hukum." Dan orang muda ini berkata bahwa dia sudah menurut akan hukum-hukum tersebut. Kemudian Yesus mengatakan, "Kalau semua kamu sudah ikut, pergi dan jualah semua hartamu dan mengikut aku." Dan orang muda ini akhirnya pergi karena dia tidak bisa menjual hartanya. Sangat sulit untuk mengikut Yesus karena dia mempunyai harta yang begitu banyak. Jadi saudara-saudara, Yesus katakan lebih susah orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini menjadi pertanyaan bagi murid-muridnya. Mengapa orang kaya susah untuk masuk dalam kerajaan surga? Karena dia akan memikirkan akan kekayaannya, dan dia tidak akan membiarkan harta kekayaannya dan akhirnya untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jadi saudara-saudara sekalian, seringkali di dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu adalah mungkin. Kita lihat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada waktu mereka berkemah di Pirahirot, di depan ada lautan, di pinggir-pinggir kiri kanan ada gunung tebing yang sangat tinggi. Dan kemudian mereka melihat bahwa orang-orang Mesir, Raja Mesir sedang datang dengan pasukan yang begitu banyak. Kereta-kereta datang untuk menyerang akan bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Dan mereka menjadi takut karena jiwa mereka terancam. Jiwa mereka terancam dan mereka takut dan gemetar karena mereka akan melihat kematian yang sudah berada di depan mereka. Dan saudara-saudara, mereka tidak tahu apa yang mereka memperbuat. Dan orang-orang Israel setelah mengalami masalah ini, hati mereka akhirnya menjadi kecewa. Dan mereka mulai mengeluh kepada Musa. Seandainya atau sudah aku katakan bahwa sebaiknya kami tinggal saja di Mesir, apakah tidak cukup
tanah untuk menguburkan kami daripada kami datang dan kemudian kita mati di tempat ini, di tengah-tengah padang pasir ini. Mereka mengadakan pengeluhan. Demikian juga umat-umat Tuhan sering apabila mendapatkan suatu masalah, mereka mengeluh. Tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa laut terbelah dua. Bangsa Israel masuk dan menyeberang, dan setelah tiba di seberang, mereka begitu senang dan menyanyikan lagu kemenangan karena Tuhan telah memimpin mereka. Saudara, bagi kita manusia sering kita memikirkan segala sesuatu itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, Dia bisa berbuat sesuatu. Dan bangsa Israel pun dilindungi oleh Tuhan karena mereka mau berserah kepada Tuhan. Bagi kita juga di dalam kehidupan seperti ini, seringkali masalah itu datang. Kesukaran yang kita alami sekarang ini, tetapi Yesus memberikan kepada kita suatu jaminan bahwa apa yang kita pikirkan bagi Tuhan adalah mungkin untuk melepaskan kita dari segala pencobaan yang kita alami. Jadi saudara-saudara sekalian, marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji kesusahan atau pencobaan yang diberikan kepada manusia tidak melebihi daripada kesanggupan manusia. Tuhan mengetahui akan segala kebutuhan hidup kita. Apabila kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mengetahui dan memberikan apa yang kita butuhkan, sehingga umat-umat Tuhan terpelihara, karena itu janji Tuhan bagi hidup kita. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita mau mendoakan akan permohonan-permohonan yang sudah disebutkan di sini. Ada 4 hal yang perlu kita doakan, yaitu mari kita berdoa kepada orang-orang yang berseru kepada Allah di dalam situasi seperti ini. Kita perlu berdoa bagi mereka, dan kita berdoa juga kepada negara-negara miskin, orang-orang yang berada di negara-negara miskin yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai makanan, dan juga tidak mempunyai beras atau terigu di dalam situasi yang sedang mereka alami sekarang ini. Kita berdoa buat mereka. Kita berdoa juga agar orang-orang membuka hati mereka di seluruh dunia ini untuk menolong, memberikan makanan atau memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan. Dan juga kita berdoa kepada petani-petani yang menanam agar mereka dapat bekerja dengan baik, berikan mereka kesehatan. Hal ini yang harus kita doakan, dan juga kita harus berdoakan atas kebutuhan daripada umat-umat Tuhan yang ada di Riverside. Dan untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan akan semua seru doa umat-umat Tuhan di permukaan bumi, ya Tuhan. Umat-umat Tuhan yang berseru kepadamu, ya Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan dan menjawab semua doa-doa mereka. Pada malam hari ini, ya Tuhan, hamba mau berdoa akan petani-petani yang sedang menanam. Biarlah Tuhan mau menyertai mereka, agar mereka mendapatkan kesehatan daripada Tuhan, dan hasilnya akan dapat bertumbuh dengan baik, dan mereka mendapatkan makanan, ya Tuhan. Kami berdoa juga
kepada orang-orang yang berada di negara-negara miskin. Biarlah Tuhan berkati mereka agar kebutuhan hidup mereka dipenuhi. Makanan, beras, dan terigu yang mereka butuhkan kiranya diberikan kepada mereka ya Tuhan. Engkau juga mau berkati kepada orang-orang yang ada di seluruh dunia yang mempunyai kelebihan untuk membantu dan memberikan makanan kepada orang-orang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Karena Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan akan melihat akan semua kebutuhan hidup umat-umat Tuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati di masalah-masalah yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan jauhkan COVID-19 ini ya Tuhan. Agar kami umat-umat Tuhan terlindung daripadanya ya Tuhan. Sehingga kami dapat hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Juga hamba mau berdoa akan umat-umat Tuhan yang ada di Riverside. Kami berdoa khusus untuk Bapak David Titioka. Biarlah Tuhan berkati dia. Jamah tubuhnya ya Tuhan. Jauhkan semua penyakit yang ada. Agar dia mendapatkan kesembuhan nama Tuhan yang kami pemuliakan. Berkati Yosina yang merawatnya, yang menjaganya. Agar dia dapat kuasa kekuatan dari surga. Berikan juga dia kesehatan kekuatan. Anak mereka yang akan melahirkan juga ya Tuhan berkati agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa kepada orang-orang tua yang hidup di masa tua mereka ya Tuhan. Oma Pagler, Oma Stin, Oma Taniwel. Juga Tuhan mau sertai mereka ya Tuhan. Agar di dalam masa tua mereka hidup dengan penuh kesukaan dan tetap setia di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk Ibu Manalu, biarlah Tuhan berkati dia. Tuhan berikan dia kesehatan, kuatan selalu. Dan juga kami mau berdoa khusus buat Deta Morpusum, David Mudeng. Biarlah Tuhan mau sertai mereka. Juga Bapak Ari dan Rumambi. Tuhan sertai segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan mau berikan agar mereka dapat tetap setia di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kepada David Mendolang juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dia. Anak muda ini biar dia bisa bertahan. Dan dia dapat kesehatan daripada Tuhan. Dan dia menjadi kesukaan bagi kedua orang tuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan mau tunjukkan bahwa cinta kasih Tuhan berlaku di dalam hidup mereka. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Riverside ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Agar mereka tetap diberkati dan dilindungi Tuhan. Terlebih bagi mereka yang bekerja melayani akan penyakit yang sedang melanda ini ya Tuhan. Yang sedang merawat mereka yang sakit. Biarlah Tuhan berkati mereka. Jauhkan mereka dari masalah corona ini. Agar kami boleh mendapatkan kesehatan. Dan kami menuntut janji Tuhan, apabila kami setia kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, memberkati kami ya Tuhan. Kami mau berdoa juga khusus untuk pendeta kami ya Tuhan. Pendeta Sumendap, berkati keluarganya, ibu pendeta, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, di mana saja mereka berada. Biarlah Tuhan berikan kuasa dari surga. Biarlah roh Tuhan menuntun hidup pendeta agar dia diberikan kuasa daripada Tuhan. Dia dapat menuntun kami umat-umat Tuhan lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Biarlah roh Tuhan dicurahkan kepada kami.
Biarlah kami mau bekerja melayani pekerjaan Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Gunakanlah kami ya Tuhan, agar kami mau tetap di dalam pelayananmu ya Tuhan. Berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan dari surga, agar hidup kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami dipersatukan dengan seluruh umat-umat Tuhan yang berada di seluruh muka bumi ini, agar kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara yang sedang mengalami sakit COVID ini ya Tuhan, agar kami semua bisa diberikan kesembuhan, karena kami tidak mempunyai kesanggupan, tetapi bagi Tuhan semuanya menjadi mungkin. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua yang kami tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena besarlah kuasa-Mu. Karena kami sudah berdoa di dalam Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru penebus dosa kami. Amin.